Cara memegang benang seperti biasa, kelingking lalu telunjuk. Oke, sekarang lanjut ya teman-teman. Ini adalah lanjutan video dari video kita sebelumnya, yaitu video review hakpen set. Dan sekarang kita akan hands on langsung ke benang-benang, gimana sih enaknya ketika dipakai kayak gitu. Nah, sekarang kita akan mulai dari yang small ply dulu ya teman-teman. Jadi sekarang kita akan ambil warna ini aja deh, mauve. Nah, untuk benang-benangnya kalian bisa juga kepoin katalognya di website kita cutepauhandmade.com, lalu kalian langsung pilih untuk menu kategorinya adalah benang rajut atau untuk hakpen set yang seperti ini. Nah, kalian bisa langsung cek juga di katalog alat rajut yang kategorinya alat rajut ya, kayak gitu. Nah, sekarang kita akan testing menggunakan yang pertama. Kita menggunakan ini adalah berasal dari set complete set pemula yang ada listnya juga seperti ini, harga 130.000. Kita ambil salah satu. Setelah itu nanti akan kita bandingkan dengan hasil dari Clover. Ini yang Clover Soft Amor asli ya. Lalu next kita ambil ini adalah dari set Hamanaka Look Alike. Ini kita akan bandingkan dengan Hamanaka yang asli. Lalu kita ambil dari set Etimo Rose Look Alike. Kita ambil ukuran 4 mm. Kita akan bandingkan dengan tulip Etimo Rose asli. Dan yang terakhir kita akan pakai ini adalah berasal dari set yang Etimo Grey Look Alike. Ini harga 85.000 satu set. Kita akan bandingkan dengan tulip Etimo Grey yang asli. Oh ya, tadi harganya ini 130.000 satu set, 85.000 satu set, 185.000 satu set plus case, dan ini juga 85.000 satu set. Kayak gitu. Untuk jelasnya kalian bisa langsung cek ke web ya. Nah, oke, sekarang kita akan coba menggunakan small ply dulu. Untuk cara kita akan buat dasar dari amigurumi ya. Jadi kita buat magic ring, lalu kita buat single crochet 6 kali seperti biasa. Pertama kita pakai yang ini dulu, yang set. Nah, cara membuat magic ring seperti biasa, ekor pendek di depan. Untuk kalian yang belum tahu cara membuat magic ring, bisa cek video tutorial kita untuk cara membuat magic ring. Nah, ini magic ring. Cara memegang benang seperti biasa, kelingking lalu telunjuk. Nah, kita SC 6 kali. Ini dia kalau aku pribadi pakai agak panjang ya ininya, karena aku tipenya tuh knife grip, jadi kerasanya ini agak jauh gitu, tapi it's okay. Dan aku biasanya tuh sukanya tahan pakai ini telunjuk gitu. Tapi kalau kalian nggak pakai tahan gini, harusnya nggak masalah sih, meskipun dia ininya agak panjang. Menurut aku pribadi cukup enak sih ini. Ini aku lanjutkan sampai lingkarannya agak besar ya teman-teman. Nah, ini hasilnya kalau sudah dirajut. Ini ya teman-teman. Ini adalah menggunakan ini. Yang set 130.000. Oke, next kita langsung lanjut ke ini, kita gunting dulu. Nanti buat perbandingan. Next kita langsung bandingkan dengan Clover Amor. Sama kita buat magic ring juga.
Ini lebih licin ya teman-teman. Cuman kalau aku pribadi kurang suka karena Clover Amore ini bagian ujungnya ini agak tumpul ya teman-teman. Jadi ketika mau masuk ke dalam stitch, jadi ketika dia masih dibentuk magic ring gini sih nggak masalah. Tapi ketika nanti kita sudah masuk ke stitch, dia tuh agak susah karena dia kurang lancip, kurang tajam bagian ujungnya kayak gitu. Ini ya kita increase. Tapi beberapa teman-teman perajut juga ada yang suka sih pakai Clover Amore. Clover Amore ini kalau nggak salah harganya sekitar 100, di atas 100.000 per piece ya teman-teman. Karetnya jelas lebih enak dipakai ya daripada yang tadi. Tapi menurut aku finishingnya ini agak kurang licin ya. Kalau yang tadi, kalau aku boleh kasih nilai, kira-kira ini 7 lah untuk ngerajutnya. Kalau ini 7,5 lah. Oke, kita lanjut sampai selesai. Nah, ini hasilnya ketika kita pakai clover, bandingkan dengan yang tadi. Agak lebih besar ya hasil jadinya kalau pakai clover. Ini ukuran hakpennya sama teman-teman, 2,5 mili untuk benang soft cotton small ply. Ya, hasil stitch oke sih, sama-sama rapi. Oke, kita gunting. Nanti kesimpulan ada di bagian akhir ya teman-teman. Jadi jangan lupa kalian tonton sampai akhir video kita. Next kita lanjut ke ini, Hamanaka Look Alike menggunakan benang yang sama yaitu soft cotton small ply. Kita pakai ukuran 4 atau 2,5 mm. Sama seperti tadi buat magic ring dan single crochet 6 kali. Ini licin sih. Ini mirip deh sama Hamanaka. Untuk tingkat licinnya oke. Memang lebih halus Hamanaka ya, tapi kalau menurut aku pribadi ini tuh bisa banget kita kasih baby oil, habis itu kita gosok pakai tisu atau pakai lap kacamata. Nah itu bisa buat dia tuh jadi lebih licin banget kayak Hamanaka, karena aku pribadi udah sempat nyoba yang lalu tuh aku pakai trik itu dan ternyata berhasil. Jadi bisa beli hakpen ekonomis tapi rasanya kayak hakpen yang mahal teman-teman. Lanjut increase. Kalau menurut aku pribadi, ini dia tuh bagian kepalanya tuh agak kecil ya teman-teman dibandingkan dengan yang ini. Ya kan, dia lebih kecil kan. Sehingga itu rajutan kita tuh jadinya lebih rapat, lebih tight. Jadi ini cocoknya untuk siapa? Ini cocoknya untuk perajut yang tipe rajutannya itu loose atau agak longgar gitu. Jadi membuat rajutannya agak sedikit lebih tight atau agak sedikit lebih ketat gitu teman-teman. Kalau saya pribadi kan pada dasarnya emang tipe merajutnya itu tight, jadi kalau pakai ini tuh jadi tight banget, agak susah jadinya. Tapi untuk tingkat licinnya oke sih. Oke, kita lanjutkan sampai round ketiga. Kayaknya kalau kita pakai hakpen ini, semisal kita ini tipe perajut yang tight kayak tadi aku bilang, itu kita bisa up 1 step untuk ngerajutnya. Jadi misal biasanya kita pakai ukuran 4, nah itu kita bisa pakai ukuran 5
gitu, karena dia kepalanya tuh agak lebih kecil dibandingkan yang pada umumnya gitu teman-teman. Nah ini dia hasil rajutannya, agak kecil ya teman-teman dibandingkan yang ini. Hampir sama sih, tapi saya merasanya agak lebih tight gitu ngerajutnya. Oke, kita bandingkan dengan Hamanaka asli. Kita potong dulu. Ini Hamanaka asli, ukuran yang sama 4 atau 2,5 mm. Ini yang pasti lebih licin. Lalu dia tuh untuk kepalanya agak lebih lancip. Jadi tipe gini teman-teman, tipe yang ini itu dia kepalanya tuh lebih lancip dibanding tipe yang ini. Jadi untuk masuk ke stitch itu lebih mudah karena dia agak lebih lancip. Kalau dia agak tumpul itu masuknya ke stitch itu jadi agak susah. Review jujur ya ini teman-teman, meskipun aku pribadi jualan, tapi ini reviewnya review jujur. Nah ini hasilnya jika kita merajut menggunakan Hamanaka Japan kayak gini. Jadi hasilnya mirip dengan jika kita menggunakan clover yang ini ya. Oke sih, cukup mirip. Nah jika dibandingkan dengan yang Hamanaka Lookalike yang ini, itu hasilnya memang sedikit lebih besar menggunakan Hamanaka yang asli ya teman-teman. Tapi ini juga tergantung dari tension kita. Kalau tension saya memang kecenderungan itu tight atau ini agak ketat ya. Jadi kalau saya menggunakan yang Hamanaka yang Lookalike itu memang sedikit lebih rapat kayak gitu. Nah untuk teman-teman yang tensionnya itu loose atau longgar, nah itu cocok banget pakai yang Hamanaka ini, yang Hamanaka Lookalike, yang set-setannya kita. Nah karena apa? Karena kalau mata ujungnya dia ini agak kecil, sehingga kalau kalian merajut amigurumi tapi kecenderungan kalian itu longgar, nah itu pas banget. Jadi untuk amigurumi kalian itu isiannya nggak akan keluar atau kelihatan dari luar kayak gitu. Oke, sekarang lanjut kita coba yang ini ya, Tulip Etimo Lookalike. Nah ini kita pakai benang yang warna dusty pink. Ini jenisnya soft cotton big ply ya teman-teman. Bisa kalian beli juga di website kita cutepawhandmade.com. Ini kita buat sama dengan pola yang sama, magic ring, lalu SC 6 kali, dan kita increase. Nah untuk yang tulip lookalike ini, yang set hitam, ini memang dia finishingnya ini lebih nggak licin dibanding yang tulip asli ya teman-teman. Tapi ini cukup licin sih. Jadi untuk ngakalinnya kalian bisa pakai baby oil, diteteskan aja 1 tetes lalu dioleskan menyeluruh dan digosok menggunakan tisu atau lap kacamata. Jadi dengan cara kayak gitu sih saya coba cukup berhasil ya teman-teman. Jadi membuat bagian permukaannya dia lebih licin kayak gitu. Nah ini kalau saya pakai sih cukup oke. Bagian handle-nya ini cukup lembut juga dan lumayan gendut ya, jadi nggak sakit ketika dipakai dalam jangka waktu yang lama. Lalu bagian ujungnya ini juga dia cukup tajam, cukup runcing lah, tapi nggak terlalu runcing. Jadi dia ini mirip, menurut saya sudah mirip sama tulip Etimo grey yang asli. Bagian ujungnya ini mirip sih dia gitu. Harganya cukup ekonomis teman-teman. Satu set ini tuh setara dengan satu piecesnya tulip Etimo kayak gitu. Oke, ini saya lanjutkan dulu.
Nah, ini hasilnya jika kita menggunakan set hitam atau tulip Etimo Grey look alike seperti ini ya teman-teman. Jadi cukup rapat hasilnya. Seperti itu. Nanti akan kita langsung bandingkan dengan jika menggunakan ini ya, tulip Etimo Grey yang asli. Ini langsung saya coba aja. Dan kita kembali untuk membandingkan hasilnya ya teman-teman. Nah, untuk tulip Etimo Grey ini memang licin banget ya teman-teman. Jadi dia super enak banget kalau buat ngerajut. Mudah juga untuk menembus stitch. Terus dia itu bagian gripnya juga bahannya ini kayak semacam rubber karet gitu. Jadi ketika dipakai itu tangan kita tuh nggak mudah lepas ke arah sana gitu. Ini hakpen favorit saya sih, karena waktu awal-awal itu saya belajar merajut itu pakai hakpen tulip gold yang double ended teman-teman, yang kayak gini. Ini juga enak, tapi karena saya ngerajut sehari bisa berjam-jam ya, jadi lama-lama agak pegel juga. Terus saya pindah coba Hamanaka Japan yang asli. Yang ini dulu saya beli di Singapura teman-teman, belum ada soalnya di Indonesia. Nah terus waktu saya coba tulip yang ini tuh saya langsung jatuh cinta sih, paling enak ya menurut saya ini. Karena saya kan megangnya knife grip. Nah itu dia itu ujungnya ini nggak digging ke dalam tangan gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya kayak hakpen ini terus yang hakpen set pink ya teman-teman, yang mirip sama Etimo Rose dan Etimo Rose asli. Nah itu kalau untuk yang cara megangnya knife grip kayak gini tuh enak karena dia nggak masuk ke dalam tangan gitu teman-teman. Nah ini hasilnya kalau kita menggunakan tulip Etimo asli ya teman-teman. Nah bisa dibandingkan dengan menggunakan yang hakpen set hitam. Hasilnya yang hakpen set hitam ini terlihat lebih ketat ya teman-teman, lebih kecil ukuran lingkarannya dengan pola yang sama kayak gitu. Jadi sama kayak yang tadi, sama kayak yang Hamanaka look alike itu. Ini juga cocok untuk yang jenis merajutnya itu loose. Jadi dia itu hasilnya itu lebih kecil dibandingkan kalau kita normal. Kalau saya kan merajutnya agak ketat gitu, jadi saya lebih cocok pakai yang tulip asli kayak gitu. Tapi ini untuk pemula oke banget sih yang ini. Cukup lembut gagangnya untuk dipegang. Nah next kita pakai yang ini ya, set hakpen pink yang mirip dengan Etimo Rose teman-teman. Ini enak, licin, terus warnanya cantik. Kalau cewek kan ngerajut kan suka yang bikin mood jadi bagus juga ya. Nah ini cocok banget. Kalau dirajutnya ini bagian handle pegangannya itu mirip dengan ini teman-teman. Tapi yang gagang pink ini dia lebih lembut, lebih mirip sama tulip yang Etimo Rose. Ini kan jadi sebenarnya tulip Etimo Grey ini sama tulip Etimo Rose ini tuh sama persis teman-teman, cuman beda di warna gagang dan finishingnya. Jadi untuk yang Etimo Grey itu finishingnya gold, sedangkan yang Etimo Rose itu finishingnya silver agak pink gitu. Tapi ketika digunakan tuh rasanya tuh sama persis teman-teman. Nah ini hasilnya teman-teman jika menggunakan hakpen pink. Cukup oke, rapi, dan menurut saya tidak hasil akhirnya itu tidak sekecil ketika saya menggunakan hakpen hitam ini. Padahal perkiraan saya dia itu bentuknya mirip, ternyata tuh beda teman-teman. Nah ini lebih rapat ya, yang ini enggak. Ini hasilnya lebih mirip dengan yang tulip asli, tulip Etimo asli. Nah sedangkan kalau menggunakan Etimo Rose ini jangan ditanya ya teman-teman, ini enak banget, licin. Terus pegangannya, handle-nya juga oke, mirip sama yang tulip Etimo Grey. Gitu hasilnya juga mirip banget. Karena literally memang cuman
beda warna aja sih gitu. Nah, kalau yang sama ini kan mirip ya hasilnya, rapi. Nah, oke, jadi sekarang kesimpulannya kayak gimana? Nah, sekarang saya mau coba bandingkan juga untuk ujung-ujungnya, teman-teman. Mungkin kalau kalian pengen lihat close up-nya. Nah, jadi kesimpulannya kayak gimana, teman-teman? Jadi gini, kalau untuk kalian para pemula, saya memang menyarankan kalian untuk pertama-tama pakai ini dulu. Jadi ini tulip, hakpen tulip asli, teman-teman, tapi yang tanpa handle karet kayak gitu. Jadi ini hakpen tulip gold double ended. Bagian ujungnya ini dia tuh persis banget dengan tulip Etimo grey yang asli ataupun tulip Etimo rose gitu, teman-teman. Bentuk ujungnya maupun finishingnya kayak gitu. Jadi menurut saya ini tuh oke banget untuk pemula dengan harga cuma 26.000. Dia itu finishingnya juga aluminium yang tahan karat, lalu ringan dan licin banget. Jadi untuk kalian pemula sebenarnya saya sarankan pakai yang ini karena dia double ended juga ya. Jadi untuk satu hakpen ini kalian udah dapat 2 ukuran. Bagian pegangannya juga dia flat seperti ini, jadi kita megangnya lebih enak. Ataupun misalnya pensil grip kayak gini juga oke. Nah, tapi kalau kalian pemula dan kepingin coba beberapa macam ukuran hakpen yang set, nah itu bisa, alternatifnya adalah ini tadi yang hakpen gagang pink yang mirip dengan Etimo rose, atau hakpen gagang hitam yang mirip dengan Etimo grey, atau set yang ini Hamanaka look alike, isinya 5 piece dengan 10 ukuran seperti ini. Atau bisa juga kalian ambil yang set pemula yang sudah dapat ukuran reguler serta lace juga yang kayak gini. Nah, untuk jika kalian bingung milihnya itu yang mana kak yang harus dipilih, jadi kalau misal dari semua yang ini yang paling saya suka tetap adalah tulip Etimo rose dan tulip Etimo grey yang ini ya, teman-teman. Lalu nomor 2 adalah Hamanaka Japan asli. Bahkan clover ini saya hitungannya paling tidak suka daripada semua yang bermerek itu tadi. Nah, untuk yang non merek ya teman-teman, yang ekonomis, itu saya bisa bilang preferensi saya paling suka yang ini. Jadi yang gagang pink ini. Lalu nomor 2 saya suka yang gagang hitam. Lalu ketiga saya suka yang Hamanaka look alike. Baru yang keempat yang ini, yang set yang banyak ini isinya teman-teman. Tapi dengan harga 130.000 ini tuh worth it banget untuk kalian coba sih teman-teman. Apalagi kalau kalian itu on budget, kepingin nyoba semuanya. Nah itu tanpa harus milih lagi saya harus beli bahan apakah, alat apa, itu bisa banget pakai yang ini kayak gitu. Nah preferensi ini ya teman-teman itu dibuat berdasarkan saya ini tipe prajut yang tight atau ketat kayak gitu. Jadi makanya kenapa saya suka yang tipe bentuk ukuran kepalanya ini besar. Jadi bukan gagangnya ini ya teman-teman. Kalau gagangnya ini kan tergantung dari ukuran. Tapi yang saya maksud adalah bagian kepalanya ini mudah atau enggak sih masuk ke dalam stitch kayak gitu. Nah karena saya ini tipe yang merajutnya itu ketat, makanya saya suka yang bagian kepalanya itu besar seperti ini. Nah, sedangkan kalau kalian sudah tahu tipe kalian itu merajutnya tensionnya seperti apa, misalnya kalian tension yang merajutnya itu loose atau longgar-longgar, nah itu kalian bisa pakai yang Hamanaka look alike ini ataupun yang gagang set ini tadi. Gitu teman-teman. Jadi tetap ya untuk memilih alat-alat ini kalian bisa sesuaikan dengan preferensi kalian masing-masing. Kayak gitu. Nah, kalau untuk kalian yang bingung bisa langsung cek di website kita www.cutepohandmade.com. Nah, di situ ada spesifikasi lengkap untuk masing-masing set ini, teman-teman. Jadi ini ukurannya ada berapa aja, lalu berapa pieces, bahannya apa kayak gitu. Jadi kalian bisa sesuaikan dengan project apa yang mau kalian buat. Kayak gitu, teman-teman. Maupun yang ini. Nah, ini kita juga, yang ini juga kita ada sediakan tulip maupun tulip yang ini juga gitu teman-teman. Oke, semoga review ini membantu kalian dalam memutuskan kalian harus membeli atau mencoba hakpen yang mana ya.
Dan jangan lupa subscribe channel kita, klik like, dan share ke teman-teman kalian supaya kalian nggak ketinggalan video tips maupun tutorial kita selanjutnya.